luka di sebelah kiri gua nih. Kelihatan nggak? Masih ada sih, Masih ada ya? sedikit sih. Ini bacokan celurit dari anak Triwibawa. Bibir dikulum makan teri. Cakep. Pagi-pagi enaknya kita lari. Cakep. Selamat datang. Aduh, salah lagi. Assalamualaikum para penonton di mari. Selamat datang di 1912 Story. Oke, hari ini gue seneng banget nih Pak. Pokoknya gue channel ini paling seneng nih karena alhamdulillah temen-temen gue yang dari jauh-jauh ya kan, basis-basis lain mau nolong gue dan juga pengen sharing-sharing juga lah tentang hal-hal di masa lalunya. Tapi intinya tetap biar zamanan sekarang ini berpikir nggak enaknya jadi zaman kita tuh kayak gimana ya, nggak benar nggak bosku ya kan. Pokoknya channel ini banyak faedahnya dah. Ini orang berdua nih abang-abang ganteng ya kan, lihat tuh mukanya baby face semua ya kan. Pokoknya lo pantengin channel gue terus, jangan lupa di subscribe, like dan komen. Dan juga gue pengen lo di share sebanyak-banyaknya karena insya Allah juga banyak yang berfaedah dari channel ini. Oke lah, pokoknya gue langsung nanya-nanya aja nih, langsung dari dia berdua. Gimana ya Benrong? Alumni tahun berapa dan dari basis mana lo dulu? Alumni 2012 dari P2 Kota. Wih deh, P2 Kota, gokil ya. Tapi emang nama lo Benrong dari dulu gitu? Iya. Nama asli lo siapa? Nama asli gue Dirham Ya? Fahlevi. Fahlevi. Masya Allah, Masya Allah. Itu Fahlevi itu dari turunan Arab apa? Bukan. Kalau turunan Arab tuh gue ada lagi. Dirham Fahlevi Alwaini itu marga terakhir. Oh, itu marga tuh. Marga satwa. Jangan bosku. Oke lah, paling nih sebelah abang gue nih yang ganteng ini nih, kenalin dulu deh daripada lama-lama. Nama gua Lukman nih. Gue basis 905, lulusan tahun 2012. Tuh 2012 nih buat ente yang komen-komen mungkin Bang datengin 905 ya. Gue kalau buat angkatan yang lain mungkin belum bisa, tapi di channel gue datengin perwakilan 905 nih dari Bang Lukman. Oke, paling gue nanya-nanya dulu nih, pertanyaan yang mendasar aja dah langsung. Kegiatannya apa nih sekarang nih lo? Gue sekarang kerja deh. Kerja nih, alhamdulillah ya. Alhamdulillah kerja. Masih kerja. Nggak kena udah enggak deh. itu. Nggak aman deh. Nggak aman ya. Aman. Kerja di daerah mana tuh kalau boleh? Gue di daerah Pluit. Pluit tuh, udah lama bro? Udah lumayan lah. Lumayan lah ya. Setengah tahun lah. Setengah tahun lumayan. Menurut dia udah paling lama mungkin itu. Gokil. Lumayan lah kan. Lumayan buat bentar ya. Iya enggak. Sebulan keluar ya. Oke, segitulah. Kayak orang pacaran gitu ya. Nggak pernah lama gitu ya kalau lo ya. Kalau lo Man, gimana Man kegiatan lo sekarang Man? Gua sekarang kebetulan masih kerja. Alhamdulillah. Masih kerja. Gua dulu tuh baru lulus. Gue kerja di pabrik ya. Di pabrik susu. Gua sih nggak bisa nyebutin ya. Iya, nggak apa-apa lah, nggak enak. gitu ya. Ntar iklan, nggak apa-apa sih kalau iya. lo sebutin. Siapa tahu dia mau ngiklan kan di mari lumayan. Soalnya gua udah nggak kerja di sana. Oh iya iya, bener iya, ya, nggak enak ya. Jaga kode etik jurnalistik. Say. Tapi sampai sekarang Enggak, gua cuma 2 tahun setengah. Habis itu gua habis kontrak gua lanjut di perusahaan retail. Itu gua dapat 4 tahun. Oh retail juga loh. Gue juga orang juga. retail soalnya. Retail gue di minimarket yang seragamnya biru kuning merah. Oh iya tahu lah ya. Si Indo April. Indomarket. Terus gua Sampai lama juga deh. Sen dapat 4 tahun. Habis itu gua lamar di perusahaan gue yang sekarang kerja nih di PT Yakul Indonesia Persada. Oh sekarang di PT Yakul nih. Udah lama juga tuh ya. Yakul alhamdulillah gua udah dapat 2 tahun. Udah dapat 2 tahun tapi doi sekarang wah pokoknya mantap dah, luar biasa, masya Allah ya. Masya Allah. Kalau buat abang Bendrong tuh masya Allah kalau ngomong tuh ya kan. Nah gue juga pengen nanya-nanya nih yang pasti seputar Doski karena ini kan channel tentang Doski gitu ya kan. Kira-kira nih pertama kali lu masuk Doski itu kenapa sih Bro? Dari lo dulu? Mungkin gue nggak dapat negeri kali. Oh pasti ujung-ujungnya begitu ya. Yeah. Tapi emang kenapa langsung Doski, kan banyak swasta-swasta yang lain. Apalagi rumah lo di daerah Jakbar ya sini ya, seberang doang ya. Leset nyampe. Gue cuma mau menghidupkan basis barat aja di. Wih sih gokil, gawat. Iya. Tuh gawat. Menghidupkan basis barat. Soalnya nggak ada, malah sendiri doang. Nggak ada, sendiri doang di zaman kita ya. Iya. Ada sih bosku. Ada. Beberapa orang, tapi yang kompornya lau. Bagian heboh aja. Bagian heboh aja. Berani mah enggak. Ya, bohong.
Kalau lo man gimana man cerita awal masuk Doski man? Kalau gue masuk Doski sih emang ya sama kayak Benrong karena nggak masuk negeri. Pasti sih. Pasti karena nggak masuk negeri. Terus kedua diajak juga gue sama satu angkatan alumni waktu SMP. Oh jadi diajak bareng. Jadi alumni SMP lo udah banyak yang masuk Doski ya? Banyak, ada sekitar 9-10 lah, 9-10. Oh lumayan juga. Jadi emang basis deh. Jadi basis ya. Karena emang 905 itu di Doski ibarat kata kandidat terbesar juga bawa barisan siswanya tuh lumayan banyak. Ya 58 kali ya. Iya, 2 lah. 52 juga sama. Karena kan P2 udah nggak ada batasnya. Lo naiknya lo P12 ya kan. Metro Mini. Metro Mini. Warnanya biru ya kan. Udah bukan Metro lagi. Jadi itu cerita-cerita awal masuk dari Doski mungkin ya. Nah, kan kita tahu lah semua Doski itu kayak gimana dah. Pulang bak big book, Pulang juga sama ya. iya berangkat bak big book, pulang bak big book dah intinya nih. Gue mau nanya nih yang paling seru-serunya dah dari channel kita nih. Lo pertama kali ribut kira-kira masih inget gak sih? Kelas 1 deh, gak usah pertama dah, intinya kelas 1. Lo masuk dong, pasti kan kelas 1. Namanya, apalagi jalur-jalur lo kan jalur-jalur lumayan angker lah ya di Doski tuh. Kalau kesan pertamanya tuh berantem kayak gimana tuh? Dari siapa ya? Lukman dulu dah. Oke, dari gue ya. Gue itu masuk Doski pas pertama ributnya itu baru gue ribut itu langsung disambut sama Taman Siswa 44. Rival lah ya, biasa rival. Soalnya kata kakak kelas gue nih di 905 nih. Dia tuh tiap tahun Tamsis 44 itu pasti nyerang ke tempat markasnya nongkrongnya tiap Lau tahun pasti nyerang tiap tahun. Kalau kata mereka sih tes ilmu kawat juga ya kan. Tapi anak-anak 95 kan banyak juga rakyatnya. Dan itu kejadiannya gimana itu? Kejadiannya pas mau berangkat sekolah. Itu bentrok di depan Carrefour. Carrefour kebiasaan. Dua square bentroknya di situ. Karena dia nyamperin. Dia pengen ngejegat 905 tuh biar nggak sekolah. Ternyata mereka yang kalah. Oh iya deh, mantep tuh ya. Tapi lo sebenarnya awal mulai itu kaget nggak sih? Enggak lah, udah biasa karena gue waktu SMP juga tawuran. Oh, aduh bangor juga ternyata. Kali dia, bad boy kali ya. Gue sih pinggir dulu deh. Mukanya bad boy. Kasur laki. Bad apa bahasa Indonesia? Iya bener. Bad lagi kasur laki. Iya. Oh itu pokoknya cerita dari jalur 905 pertama kali Tamsis dah tuh ya. Tapi waktu di zaman itu langsung ada tang teng tong nggak tuh kayak BR itu? Bukan main dah. Tapi lo kan kelas 1 biasanya yang pasti itu kalau di STM suruh bawa BR mulu tuh. Zaman itu kelas 1 kalau di 905 ya gue nggak tahu ya karena kan basisku beda kita kan. Suruh bawa BR nggak sih pernah sih? Kebetulan waktu gue baru masuk itu kan gue belum terlalu kenal tuh sama kakak kelasnya itu kan. Itu gue masih inget tuh gue bawa gesper kalau zaman dulu bilangnya kopel. Kopel. Bukan gitu. Yang pala babi ya. Itu 2 gue jadi 1. Oh gitu. Gue puter di depan. Senjatanya tuh. Oh itu barang-barang kakak kelas gue. Oke kakak kelas gue itu sampai tadi mau maju dia udah pada megang BR nggak berani maju karena gesper gue kepanjangan men. Tapi beruntung men gara-gara gue puter Tamsis nggak berani maju karena panjang banget ya berkat gue nahan barulah dari belakang maju makanya itu gokil juga sih ya baru dah di situ tuh gue gara-gara ngelawan Tamsis gue di depan gue make kopel 2 jadi 1 disitulah nama gue langsung gue kelas 1-nya lo yang bawa. Tapi gue nggak sendiri. Kenalin, Buluk Pau namanya. tapi gue nggak sendiri. Di situ gue bareng sama temen gue ada namanya Kahar sama Paong. Iya Kahar emang duet dah ya. Paong tuh bertiga ada tuh udah gue tuh. Ancol deh tuh ya. Ancol dah Albes. Pokoknya dipercaya deh kalau gue kagak ada di basis pasti ditanyain. Oh gitu. Orang berperan juga. Ngeri kali. Tapi emang gue akuin Lukman lumayan lah. Kalau nggak lumayan nggak mungkin gue datengin di channel kita ya kan. Karena kan kalau yang sekolah ya sekolah nggak ada ceritanya kan. Ceritanya dia mungkin beda gitu di jalur kita. Nah kalau dari Pak Ustadz Al Habib ya kan, mukanya sedikit kayak mirip pacarnya Ayu Ting Ting ya kan.
Zaman dulu. Gimana tuh kalau dari lo? Mungkin Bubu. apa lo langsung kan karena basis lo dikit tuh, setahu gue tuh ya kan. Apa lo langsung ikut 905? Gue gabung kayaknya. Gabung langsung tuh. Awal-awal gue gabung deh. Kayak pas kelas 1, kelas 2 gue masih gabung. Masih gabung tuh. Masih gabung. Tapi lo inget gak bentrok pertamanya tuh? Bentrok pertama di ini deh, apa? Di JT gitu. Gunung Sari. Iya, JT2 apa? JT2, iya. Sama DKI itu nggak salah. Lo langsung sama DKI. Sama juga dia juga nih yang megang oplegir terlalu panjang. Oh, sampai itu sampai kena kejadian dia. Sampai kena siapa nih? siapa ya anak Doski juga yang kena bibirnya. Nggak tahu, udah lupa. Kan gue di depan ya. Siapa ya? Anak 17 apa ya? P17. 17, gua kelas 1 17 juga sih. Kelas 2 itu kejadian apa? Kelas 2. Oh, iya. itu malah baru-baru lo ribut. Berarti kelas 1 aman-aman aja Aman ya. deh, aman. Karena jalur lo mungkin temen-temen juga Iya. ya. Sekolah-sekolah aja lah ya kan. Jangan Habib bahaya kalau ketemu Salim ya kan. Kelas 2 kelas 3 deh. Kelas 2 tuh ya. Kalau lo awalnya kelas 2 Kelas 2 tuh. kelas Ya. 3 gitu. Tapi di situ konfliknya lumayan juga sih ya. Maksudnya ibarat kata ada korban nggak tuh? Dari pihak musuh atau dari kita mungkin. Korban belum ada, paling korban embetan gue paling sama dia nih. Jadi gue nyerang apa itu? Kampung mana yang di Kampung Rawa? Oh, itu di cerita ini, di ceritanya siapa? Usen udah ada di Oh Kampung gitu. Rawa. Iya, Ya, nggak kurang apa-apa lebih sih gitu kalau korban embetan. Itu embetan. Jadi ya? dia ngetangkep, dia Iya. ngembet gue. Sama siapa lagi? Usen. Enggak, Bodong. Bodong. Bahar, tampil Bahar. Bukan, sama Rizky. Rizky. Sama Rizky yang bareng sama Ompong. Yang lo gini kan. Iya. Pokoknya ya gitu deh. Lu Kan pokoknya gue gitu. korbannya juga. Di sampai ompong. Oh gitu. Wah, itu pokoknya cerita-cerita lumayan lah ya di zaman itu. Nah, gue mau nanya lagi nih. Dari sekian banyaknya yang lo ribut kan ya pasti kan. Ada yang paling nggak bisa lo ingetin nggak sih? Kayak nggak lo lupain, lo ingetin lagi, lo lupain gitu pas lo ribut dulu tuh. Korban bacot gitu kali. Iya mungkin, apalagi pas dulu setahu gue di 905 ada resto tuh. Veteran ya, buat resto ya. Assalamualaikum tuh. Mudah-mudahan lau sehat ya kan. Ini adik-adikannya nih dateng nih kan. Tuh kira-kira ada gak tuh? Ada. Emang di mana? Oh, Ada, kebetulan ada. Ada. Gua itu di 905 selama gua dari kelas 1 sampai kelas 3 sampai lulus dah ya. iya. Itu korbannya di 905 sih nggak begitu banyak sih, nggak nyampe puluhan, masih di bawah 10 orang lah. Tapi ada lah ya. Ada, termasuk gua sendiri nih, gua nggak bisa ngelupain luka di sebelah kiri gua nih. Kelihatan nggak? Masih ada sih, Masih ada ya? sedikit sih. Ini bacokan celurit dari anak Triwibawa. TWB. Oh, TWB. TWB. Itu gua kena kelas 1 tuh. Posisi gua habis kena DBD, Heeh. keluar dari rumah sakit, gua sekolah Senennya. Hmm? Ternyata gua dijegat, bentrok di rel. Akhirnya ya posisi emang gua sedikit pasukannya, ya kan, Oh. karena nggak siap. Udah di rel Mas Pion tuh ya. Iya, itu posisi gua kelas 1 semua tuh. Kelas satu Murni, semua. nggak ada kelas 3, nggak ada kelas 2. Karena emang Itu. zaman kita kelas 1-nya cukup rame juga, parah sih. Parah, iya. Rame parah. Nah di situ posisi ya mungkin karena emang gue baru mendingan ya, baru keluar rumah sakit. Itu gue karena emang guanya udah Nggak nggak kuat, fit. udah nggak fit. Gue dikejar, dapet, gue tosin. Gue cuma megang gesper biasa doang, dia pakai celurit. Dan begonya gue celurit bengkok, gue tangkis pakai tangan, ujungnya kena pala gue. Waduh, gokil. Tapi tangan lu malah nggak Nggak ngapain-ngapain. kena, kan celurit bengkok. Oh gitu ya. Oh, jadi pas tengahnya gua emang. tangkis gini, ujungnya kena pala gue. Oh, yang intinya tengahnya nggak tajam lah Iya, ya. yang tajam ujungnya Yang kali tajam ya, yang tajam ujungnya. ujungnya. Itu Dia dulu. lupa ngasah. mau berangkat Beli ngasah second kali dulu. ya. Iya, Beli mungkin second ya ya. kan. Iya, iya. Beli second. Itu dia tuh pas kena pala gue. Itu posisi celuritnya masih nancep tuh. Akhirnya gua lawan lah ya kan. Gua tonjok tuh yang Nancep tuh, Man. Nancep. Gua tonjok anak tribawanya kan, anak TWB-nya jatuh. Akhirnya nih celurit gua cabut, gua buang. Dari belakang ternyata ada si teman gue Ahmad sama Kolit. Dia Oh, ketinggalan basis. Oh, gitu. Almarhum Dia ya? ngebantuin, almarhum. Semoga amal ibadah diterima. Iya bener deh. Buat Ahmad ya. Ahmad dan keluarga, mohon maaf kita juga belum sampai silaturahmi juga ya. Pas meninggal kita juga baru tahu akhir-akhir ini. Jadi mudah-mudahan Ahmad diterima amal ibadahnya. Amin. Ya, intinya itu paling parah Paling di parah sama ya itu yang tadi yang kita ribut di Kampung Rawa. Iya.
Nah itu paling parah. Nah itu Kampung Rawa biar Bendrong aja deh, versi Bendrong nih kan. Gimana itu dong, ceritain dong. Kampung Rawa. Awalnya tuh lu diajak apa Awalnya gimana gue sih? sekolah, Ah. yang cabut nih dia nih. Gue masuk pagi, pulang Oh, praktek. berarti lu nggak cabut Dijemput. ya, lu pagi. Yang masuk Ditelepon pagi. gue sama Oman. Sama Oman. Oman dateng dong, bawain gue BR. Waduh, Iya. gue bawain. Berarti Gua- tar dulu nih, gue sorry nih gue potong nih. Berarti ternyata kan kalau dari cerita bodong awalnya niatnya nongkrong-nongkrong nih, Iya. tapi emang di sono udah siap siaga juga ya. Siap-siaga. Ya kan? Tapi lu nggak tahu gitu bakal bentrok sama warga. Iya, Nggak taunya tahu. dia cuma minjem BR, gue kirain gue cuma nongkrong, habis itu gue cabut. Oh. Ternyata gue nongkrong sampai sore, pasukannya dah. Nah, yang coba nggak ceritain. yang nggak tahu gue nggak tahu kalau buat nyerang tuh kampung. Yang gue tahu cuman buat nongkrong doang. Happy-happy aja ya. Sama mabok-mabok Ya, gitulah. kita Orang zaman gila, dulu iya. lah ya. Akhirnya dateng gue Ompong Terus? sama Bahar dateng situ sama Putra Oh, bertiga. tim- Putra sama lu ya? Bertiga deh gue dateng Tim sono. O tuh ya, tim O, tim O. Buat Tim yang O, iya. ini tolong nanti di tit gitu tim O. Tim namanya apa? Skipper School. Wih, Oh gitu. doi ada jargonnya sendiri, skipper ya kan. Aneh tuh, aneh. Coba ceritain lagi, kayak gimana tuh? Abis gue ke Kampung Rawa nongkrong, tiba-tiba serangan pajar begitu aja. Serangan Aku maghrib. langsung pakai- ajan maghrib pertama. Oh aja pagi pertama Iya. langsung serangan pajar ya. Itu yang ngebuka orangnya masih hidup untungnya. Masih ada, Gua kirain masih udah ada. mati. Kirain, Yang kirain. buka tawuran pakai botol kerating deh gua. Siapa? Usen. Oh, Pak Ustadz. Pak Ustadz. Kagak Ustadz. jadi Pak Ustadz, Ustadz yang Ustadz. ngebuka. Astagfirullahaladzim, Pak Ustadz. Mudah-mudahan sekarang nih ngebukanya bukan tawuran, ngebuka kajian kan. Wih, mantep emang dia. Masya Allah deh buat Semoga. Pak Ustadz Husen. Mudah-mudahan Anda sehat, kita Amin. doakan. Mudah-mudahan memberi pencerahan untuk adik-adik kelas kita ya. Amin. Udah lanjut lagi dah tuh ceritanya. Habis terjadilah tawuran kayak begitu, Melo-melo lagi pontot. tiba-tiba Lukman ketangkep. Oh, Lukman lah ketangkep, hancur mukanya katanya. Ada yang bilang giginya copot. Iya. Nggak perlu gua tunjukin deh. Gak boleh tunjukin udah Jangan, kelihatan. jangan. Kelihatan ya. Tiba-tiba besoknya gue sekolah. Sekolah lagi tuh ya. Tiba-tiba Lukman ngembet ke anak-anak. Mm-mm. Termasuk gue bodong, Rizky, Bahar, Ompong. Itu tuh ya nggak bener-bener nggak lu lupain ya. Iya, nggak Jadi kuat deh. buronan di sekolah. Tapi gua ngerempet juga ada sebabnya nih. Oh, iya. Ya kan? Apa tuh, Kenapa apa gua tuh? ngerempet? Heeh. Karena posisi gue ya namanya polisi kan tahu sendiri ya kan. Dia nggak mau ke gap sendiri pokoknya. Bukan nggak mau ke gap. biar ngopi rame-rame di Iya. dalam parah emang jadi. Enggak gini ceritanya. Gua dicecer diinterogasi sama interogasinya di polsek. Posisi di polsek Johar Baru. Johar Baru. 71. Johar Baru. Johar Baru, Johar bego. Baru dulu. Gua Oh, pas di Johar situ Baru. dulu. Ya, ya, Karena ya. di wilayah Johar. Iya, gue diinterogasi. Nah, di situ gue disuruh kasih tahu siapa aja kamu. Cuman di situ gue alibinya kita jenguk teman sakit. Oh, kentung. Jenguk kentung. Iya, Kentung gitu. sakit Pak, teman saya namanya Nandar Koswara. Saya jenguk dia sama saya, Gendrong, Bodong. Gue sebutin tuh nama gue catet. Pas di situ handphone gue ngegeletak udah nggak diperiksa. Gue SMS-in aja. Zaman dulu masih SMS kan. Iya, belum, benar. belum ada BBM Android. kali. Asia. Dulu gue belum pakai BB. Asia. Asia lah, kita semua Iya, pasti Asia, Asia Asia. ya kan. Itu gue SMS tuh, yang gue catetin gue SMS. Ntar lu bilangnya besok pas ditangkap bilangnya kita jenguk kentung ya, jangan bilang yang lain-lain deh. Gua di situ habis kelar interogasi di Polsek Johar Baru, dibawa gua ke Polres Jakarta 71, Pusat. Iya, di Keramat. Satu polsek paling serem Iya. di Jakarta Pusat lah ya. Tapi gue di situ sempet tidur dulu di hotel tuh. Oh, gitu? Sampai besok baru keluar. Lu enak jam 9 udah pulang. Oh, jadi yang masuk penampungan, lo Gua masuk dulu. penampungan apa langsung sel nih? Penampungan. Penampungan nih biasa dulu ya. gue bareng sama 3 orang. Gua, abang-abangannya kentung tuh, namanya kalau nggak salah Bang Naan. Heeh. Satu lagi orang Medan lah dia. Kasusnya lain lah ya. Kasusnya beda lah, bukan. Tapi lo beda. nggak berpikiran buruk kayak wah udah apa-apain nih gitu biasanya kan gitu gue karena gue juga pengalaman di dalam ya kan kasus Padang tuh Ya ya kan. gue yang gue tahu di dalam, wah gue bakal di luar bentrok, dalam bakal bentrok lagi nih sama tahanan saya nih kalau gue masuk aja. Gue masuk aja ngeliat kaki propos udah gede-gede. Katanya gede-gede udah kayak batu trotoar. Gue ngeri ya kaki gue, muka gue tendang. Tapi akhirnya ternyata lo aman-aman aja di dalam ya. Aman-aman. Kebetulan ya bukan kebetulan sih, kayak sih kebetulan juga, kebetulan yang interogasi gua itu di Polres Hmm. yang lagi piket
bekas murid om gua kebetulan guru di SMA. Nah dia punya murid udah lulus, nah jadi polisi, nah dia itu yang interogasi. Akhirnya ya gua Kenal deh. Jadi dibantu, akhirnya dipulangin berarti besokannya. berkata kekeluargaan lah ya jadinya. Kekeluargaan. Padahal emang kasusnya parah juga. Parah. Datang jauh-jauh satu dari negeri antah berantah ke daerah seorang ya kan, membawa senjata tajam dan Ngancurin membuat kampungan kampungan orang diobrak-abrik sih parah. Banyak emang. kerusakan juga loh, kayak Banyak. motor gitu. Banyak motor, Rumah juga. Rumah, wow. Istri orang apa diambil? Bisa deh. Serius. Enggak. Kirain gue beneran anjing. Sialan. Tapi emang gue di situ agak bingung juga sih, maksud gue anjing anak-anak ngapain jadi bentrok kampungan gitu. Makanya Ternyata gue pikir sama anak sekolahan. iya, jadi Nggak tahu emang sama anak kampungan. 52 saat itu cukup kacau juga kacau ya. Enggak, soalnya di area Kamurawa masih banyak yang tawuran kampung, Pan. Iya, jadinya mau nggak mau dah tuh ya. Iya. Iya. Dan sampai sekarang sih. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang kita tahu Johar masuk berita mulu lah. Johar Seperti biasa. Manggarai kali itu. Manggarai masih ya, mungkin mereka ya udah tradisi jadi Iya, susah juga udah buat kultur ya. dihilangin. Bener. Mudah-mudahan juga di channel ini juga membuka pikiran orang-orang kayak mereka lah. Jangan cuman nyari ributnya doang. Pikirin juga lah keluarga di rumah itu kan, karena di rumah. Iya, Masa bener. ribut depan anak bini Iya, kan bener. gitu. Kiranya kemana gitu kan kadang-kadang. Nah, itu kan cerita tak terlupakan lah ya kan. Kira-kira ada cerita lucu nggak nih kalau dari lo orang nih di zaman sekolah nih. Kira-kira Lagi inget-inget skip aja gitu. gak apa-apa. Lagi skip kali. Lagi skip gak apa-apa, cerita aja. Channel YouTube Oh, bebas. lebih dari TV. Bebas Bos. tuh, lo ceritain lo. Cerita. Apa aja yang lo tangkis dulu. Iya kan? Ya nyebut merek dong nih. Iya, Gak apa-apa. apa-apa. Jangan nih, jangan nyebut merek. Iya pokoknya gitu. Ya, pokoknya Visi Tropika gitu aja. Psikotropika ini di zaman Iya. inilah ya, narkoboy ya kan. Narkoboy deh, pokoknya narkoboy. Ya pokoknya yang lucunya sih ya itu. Jadi gue itu punya geng namanya Skipper School nih, termasuk nih sama dia nih. Di Nih dia STM bikin geng aneh-aneh ada geng, juga ada lo geng. bener lo. itu pokoknya Gak geng nyambung. Ibu basis Cuma nggak komplit nih lo. Masih banyak juga Iya, yang masih banyak juga. ompong. Salah satunya ompong deh. Ompong semoga cepet sembuh dari sakitnya gitu. Oh masih Dia ada gangguan juga, Pan. Makanya gue bilang sakit begitu deh. Separuh otaknya kayaknya ada sesuatu. Ya mungkin ompong kalau sekarang nih lagi di Jawa lagi. di Jawa. Ngapain nih kan di Jawa? Dia mungkin mencari wejangan-wejangan lah Oh, biar iya, lebih iya. lebih santai Lebih mungkin di santai, sono, iya. menghindari lingkungan dan Oh, kabur bisa dari jadi. lo orang dah. Coba ceritain dah tuh pokoknya dah skipper dah tuh apaan tuh ya kan. gimana ya? Pokoknya kalau gua udah sekolah sama Benrong dah, pokoknya sama geng gua dah Skipper School dah tuh dah. Kalau kata Pak Eko tuh guru kita, kalau di tangga tuh, wih, udah enak nih. Ya gitu. Itu udah pasti kabur, ngumpul lagi. Oh, iya. Pokoknya kalau udah geng gua udah jalan ke kantin dah, pokoknya jalan ke kantin tuh yang tadinya tempat duduk gue ditongkrongin sama anak lain, pasti cabut dah. Perkus. Oh anjing tai kucing. Kadang gue lewat malah dokem nih. Yang tadinya lagi enak-enak malah dokem. Gitu Berarti biasanya. Ada kelas tuh, dia udah pada tahu langsung pada cabut. ya tapi itu kenakalan remaja lah ya Iya. dibilangnya. Tapi alhamdulillah ya sekarang mah udah jauh lah ya kan dari itu lah. Udah tinggalin dunia hitam dah. Iya alhamdulillah udah begini pakaiannya Lihat nih. kayak gadun. Kayak gadun. Gadun mangga besar. Gadun belakang. Lokasari. Lokasari bener kacau juga sih. Aduh. Pokoknya mantap juga ceritanya. Terus gue mau nanya juga nih sama lo nih. Kan di balik sekolahan dengan segala macam keributan. Ya kita nggak mungkiri ada narkoba juga lah mungkin di dalam. Ada nggak sih penyesalan gitu dari hidup lo yang mungkin harusnya gue sekolah nggak kayak gini? Pernah nggak sih lo pikiran? Ada. Enggak kata sesaat doang kali. Iya. Yang merusak segalanya kayak gitu. Bener. Iya. Jadi alhamdulillahnya lo benar-benar udah ini Alhamdulillah udah terlepas juga sih. udah terlepas juga. terlepas. Dan mungkin pesan-pesan lo buat anak sekolah, apalagi kan kita tahu sendiri STM. Iya. Kalau nggak berantem enak-enak lah kita bilang ya kan.
Udah begitu aja terus dah ya kan. Sebab nih kalau di Jakarta narkoba itu udah jadi umum kayaknya. Udah jadi Buat umum anak muda gitu. buat anak muda, tapi Semoga aja nggak terlalu parah aja. Mesti kayak nggak begitu, nggak apa gitu, nggak gimana. di zaman itu. Di zaman itu. Di zaman Mungkin di itu. zaman itu. Ya karena efeknya juga nggak bagus lah ya Nggak bagus, saat nggak itu. bagus. Dan hukumannya juga tinggi kali sekarang. Tinggi ya. Tapi alhamdulillah kan lo nggak kena kan. Oh, jangan dong. Cukup di itu aja loh kayak di mana? Polres 71. Di satu ya. Kalau untuk urusan yang lain dah ya, jangan kayak Hotel gitu. Prodeo. Amit-amit. Berarti pesen-pesen lo nih buat anak-anak nih man, lo man. Mungkin man. Pesan-pesan dari gua sih ya buat anak-anak yang sekarang nih yang masih pada sekolah. Pesan-pesan gua sih hindarilah narkoba. Iya. Oke, sekolah yang bener aja. Ntar bakal nyesel kayak gua. Gua jujur ini nyesel banget karena di Doski itu kan SMK Muhammadiyah ya. Iya lah. SMK Islam. Iya benar. Gua tuh yang gua incer tuh sebenarnya di situ bahasa Arabnya karena gua Badung ya kan. Nggak ketemu. Kagak ketemu bahasa Arabnya. Islamnya nggak ada di kita ya. Nggak ketemu. Itu dia tuh begitu. Itu dia tuh. Karena kenikmatan sesaat itu dah tuh. Iya. Kita rusak amanah begituan. Iya. Jadi tuh pelajar-pelajar Islamnya tuh nggak ada yang masuk. Jadi kita sekolahnya aja sampelnya Muhammadiyah gitu. Iya. Cuman kita karakternya juga nggak Kena kebentuk, sama nggak kena sekali. sama sekali. Itu. karakter Islamnya nggak kebentuk karena nggak terbentuk. posisi kan dia ada pelajaran bahasa Arabnya juga kan dan di situ gua nyesel tuh bahasa Arab gua nggak bisa lah nggak ngerti gitu. Terlalu mencepelekan kali ya. Terlalu mencepelekan. Iya, padahal udah sekolah Islam harusnya kalau emang kita sekolahnya bener gitu ya. Insya Allah banyak yang diserap lah ya seharusnya ya. Tapi karena emang masa muda kita udah terlalu ekstrim di zaman kita, jadinya sama sekali kita nggak kena gitu sih penyesalan no dari Bang Lukman anak 905 sama Bang Bendrong tuh. Dan mungkin buat contoh juga buat yang anak-anak masih sekolah, dia kelas gue juga, jangan cuman tawurannya doang, hindari minum-minumannya juga ya. Karena awal kita keributan juga kan karena dari minuman juga kan. Bisa berefek di situ. Efeknya panjang. Oke, jangan nakal-nakal ya. Ntar KJP lu dicopot lah. KJP, iya zaman sekarang KJP bener. Bahaya. Jangan gaya-gayaan udah. Pokoknya intinya nakal boleh, nakal Badung boleh, tapi lo harus pintar. Oh, gitu tuh. Jadi plus minus. Plus minus. Jadi jangan lu nakal, udah nakal bego. Nah, udah itu bangetan deh. Kayak dia ini, Igotan nih kan. Pemisah nih kan belum tentu Arab. Iya. Arab. Arab malum. Arab malum anjing. Bocor ya. Mungkin kita udah di penghujung segmen terakhir kita nih. Kira-kira biasanya sih gue pengen ngadirin kayak quotes gitu. Kira-kira ada nggak sih kata-kata bijak gitu? Kan motivasi dari gue sih buat kita nih yang masih hidup lah, yang buat anak-anak yang masih sekolah sampai yang sekarang lah pokoknya. Buat semua orang. Buat semua orang. Jadilah orang yang baik karena sesungguhnya orang yang baik itu adalah orang yang sangat bermanfaat untuk orang lain. Waduh, luar biasa itu kata-kata mutiara dari orang ternablo di sekolahan. Ternyata sekarang dia bisa merangkai kata-kata. Iya. Tapi emang bener, hidup itu Harus bermanfaat untuk harus orang lain. bermanfaat, Karena- harus untuk orang lain. Iya, karena orang yang baik itu adalah orang yang sangat bermanfaat untuk orang lain. Orang banyak Untuk ya. orang banyak ya. Iya. Karena kita makhluk sosial, kita butuh Bersosialisasi. bersosialisasi dan kita harus baik di sosialisasi itu ya kan, luar biasa. Nah, mungkin itu kan dari Bang Lukman tuh sangat-sangat bijak, sangat-sangat luar biasa dah pokoknya deh kalau gue bilang ya kan. Sekarang dari Bang Bendrong Al-Habsyi. Alwaini. Alwaini. Dari Alwa itu. Pak Ustadz Al-Habib, silakan Pak Ustadz Al-Habib. Buat anak muda jangan terlalu terkutur sama budaya barat gitu aja. Karena budaya barat itu semua merusak. Waduh, Bener-bener. bener ya. Karena sesuatu yang mengikuti adalah suatu kaumnya ya sebenarnya ya, kalau dalam agama ya. Benar. Karena Man tasyabba bi qaumin fahuwa minhum gitu. Barang Apa itu siapa artinya? yang menyukai suatu kaum, maka dia termasuk dari golongan tersebut. Takbir. Masya Allah. Tiba-tiba langit yang gelap ini menjadi terang bosku. Karena quotes dari mereka berdua. Kebelang, langitnya kebelang. Gokil. Pokoknya ini konten yang sangat berfaedah menurut gue. Secara pribadi, paling gue akhirin aja nih video.
Dan gue juga berdoa buat semuanya, semoga pandemi ini juga cepat berakhir lah ya. Amin. Dan juga yang belum kerja dapat pekerjaan, yang belum nikah dapat jodohnya secepatnya, rezekinya dibukakan semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, paling gue akhirin aja. Salam 1912. Stop Top tawuran pelajar. pelajar. Oke, luar biasa.